aja setiap mau tes kehamilan waktu Ejas lagi di dalam kandungan itu aja udah panik takut gitu kan. Terus pas awal-awal anak ketiga ini takut panik, apalagi setelah ada kejadian ini nggak tahu, jadi perasaan dia kayak makin, duh aku siap nggak ya sebenarnya untuk ini, aku pengen banget hamil tapi kok aku takut banget ya gitu. Jadi yang dirasain itu dia gini, traumanya itu masih ada gitu. Kegiatan kalian selama pandemik begini? Masih sama ya, maksudnya nggak sama kayak pandemi kan udah lama ya, sebenarnya udah berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. Tapi paling sekarang kan pasti kita lebih ngebatasin diri gitu loh. Ini pertama kalinya kamu syuting lagi ya? Setelah kemarin ya. Ada musibah itu. Apa namanya, yang jelas sih milih yang aman-aman saat ini gitu. Terus juga apa ya, jaga kesehatan juga, terus alat yang dibawa juga banyak. Kalau untuk syuting gitu agak sedikit ribet tapi demi keamanan. Tapi pertama kali syuting setelah musibah kemarin, seberapa tegar mungkin dirimu setelah kejadian kemarin? Harus ini istilahnya, kalau bisa dibilang kan recovery-nya memang belum sampai belum 40 hari ya kayaknya. Dan alhamdulillah sih Juga Pak udah lagi jalanin masa nifas juga kan 40 hari itu. udah jauh lebih baik, karena yakin apa yang sudah Allah lebih tahu apa yang terjadi itu adalah yang terbaik buat aku sama suami ya gitu. Jadi manusia kan cuma bisa merencanakan, Tuhan yang menentukan. Jadi apa yang aku lakuin kemarin sempet sedih, down iya pasti, karena kan shock ya kejadiannya. Lagi ngecek kandungan, terus tiba-tiba ngecek kandungan rutin, terus tiba-tiba ada kabar nggak enak gitu. Jadi shock banget gitu, karena kan memang nggak ada rasa apa-apa gitu, hormon masih ada, terus ngidamnya juga masih ada gitu. Jadi nggak ada apa sih, nggak ada gejala ya, nggak ada gejala gitu, nggak ada gejala kecapean juga enggak ya gitu. Kemarin juga pas sebelum kejadian juga sempet syutingnya juga nggak capek gitu. Dan akhirnya dengar kabar gitu pasti shock banget, karena kan pasti udah ngarepin. Terus juga kemarin udah sempat pesan juga buat syukuran 4 bulan kan anak gitu, karena kan itu sebenarnya udah masuk mau ke 4 bulan. Dan akhirnya mendapat kabar itu, dan apa ya, butuh proses sih. Makanya kemarin juga minta maaf kalau aku belum bisa ngasih statement apa-apa, jadi melalui suami, karena memang bener-bener nggak bisa gitu. Rasanya masih ada lah gitu. Dan apa sih namanya, untungnya ada anak-anak di rumah, ada Ejas, ada Pas yang menghibur, bikin aku happy. Jadinya terus kesini-sini semakin mikir lagi. Anak-anak kan juga aku juga harus semangat lagi lah, mungkin memang belum rezeki gitu. Terus juga banyak tanya-tanya juga kontak gitu. Terus akhirnya ini bukan rezeki aku, istilahnya ini adalah apa yang Allah mau gitu. Allah tahu mana yang terbaik. Mungkin Allah nggak mau aku lebih sakit dan sedih lagi. Nanti memang udah cuma sampai di situ, rezekinya dikasih sama Allah, bukan nggak bisa dikasih lebih lama dari itu. Ya udah, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi yang jelas ya saat ini berharap mudah-mudahan kadang suka kalau masih ini sih, kadang kalau orang lagi cerita masih kayak belum mau cerita tentang itu lagi tuh, kalau nanya-nanya tentang kejadiannya itu aku malas, nggak mau. Ya, sebenarnya udah senang banget ketika dia sekarang mau kerja lagi. Karena dari kemarin kan tar dulu kayak mungkin di rumah masih bisa happy, tapi kalau di depan kamera kan kayak masih belum bisa nutupin itu gitu kan. Akhirnya ketika dia memutuskan malam ini mau, ya udah live lagi, akhirnya kayak senang banget, berarti dia udah siap gitu. Jadi sekarang udah saat yang tepat buat kamu ini lagi, mungkin untuk berkarir lagi segala macam. Nanti kan punya anak segala macam, insya Allah dikasih lagi. Amin. Tapi Pas sendiri seperti apa sampai sekarang? Udah mulai mengerti dan nggak menanyakan atau seperti apa? Atau mungkin pas shock juga ya? Waktu kejadian nangisnya luar biasa. Dia malah paling nangis paling kenceng. Aku malah jadi udah sedih, makin sedih lagi ngeliat reaksi dia gitu kan. Kenapa gitu ya. Sekarang sih dia udah lebih, kalau diceritain dia sekarang lagi ini ya, emang udah
mungkin dua yang lupain itu juga ya. Anak kecil ya. Karena kan paling Umur 8 kadang-kadang tahun. kalau misalnya dia suka main, coba kalau ada adik aku lagi satu, pasti yang main bola sama adik aku dia gitu kan. Akhirnya sekarang malah si Ejas yang diajak main tembak-tembakan, main ini, akhirnya malah kita yang larang. Adek jangan ikut-ikutan main tembak-tembakan terus tuh, takutnya ntar tomboy apa segala macam. Jadi akhirnya kita yang ngebatasin karena pas pengen banget punya adik laki-laki lagi, sebenarnya itu harapannya dia. Makanya dia agak sedikit kecewa pas nangis, lah nanti yang main sama aku siapa gitu, pas tahu berita itu. Tapi gimana? Setelah ini nanti akan ada program lagi nggak sih mungkin untuk menyembuhkan luka yang kemarin mungkin? Pengennya sih Ya Allah. dari kemarin udah ngomong sih sama dokternya, udah cek kandungan juga. Kemarin kan sempat diperiksa juga kan rahimnya, terus hasil dari uretnya juga waktu operasi kemarin itu juga diperiksa semuanya, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah lah, intinya kandungannya baik-baik aja gitu. Dan terus aku udah nanya sih gitu, bisa langsung punya anak lagi nggak? Dokternya bilang boleh kok, nanti biasalah kan dijeda dulu, terus nanti habis itu langsung punya anak lagi. Aku sih pengennya kalau seandainya dikasih sama Allah cepet, langsung pengen cepet sih, sedikasihnya Allah aja, doain aja mudah-mudahan cepet dikasih lagi. Amin. Soalnya 40 hari nggak bisa diapa-apain lah. Percuma sayang itu nggak tayang. Tapi emang pengen punya anak berapa sih? Ini kan udah cewek cowok ya? Iya. Nah pengen anak berapa sih mungkin hingga? Pengen satu pengennya lagi, tiga. pengennya tiga gitu, kayaknya 3 pas lah gitu, 3 pas gitu. Ya nggak lebih dari itu sih gitu, maksudnya udah 3 aja. Karena kan umurnya, maksudnya kalau nanti bisa secepatnya kan alhamdulillah ya, karena kan umur perempuan kan ada usia-usia riskan untuk kehamilan gitu. Jadi kita ngejar ke situ sih, ngejaga. Cuma ya udah, akhirnya kita sekarang pasrah aja, sedikasihnya Allah deh, cepat atau lambatnya, yang penting kita ikhtiar aja. Tapi tetap pengen anak cowok juga kah atau seperti apa? Pengennya sih, kalau soalnya pengennya cewek, aku juga sebenarnya pengennya cewek. Yang pengen cowok tuh pas. Pas gitu. Cuma ya dikasihnya apa Atau dikasihnya aja deh, yang penting sehat, kehamilannya lancar. Sebenarnya ada rasa was-was juga sih kalau Takut, sampai iya, dia masih hamil lagi takut. tuh. Aku yang was-was kan kayak wah takut, jadi kayak setiap mau Nanti gini periksa lagi tuh nggak takut ya? ntar gini lagi nggak ya gitu. Terus kayak makin takut karena pernah kejadian kayak gini kan, jadi bener-bener mengkhawatirkan itu. Jadi kayak waktu hamil itu pengen bener-bener ngerasain tuh siap, bener-bener siap gitu. Kayak rasa itu pasti ada kan, ketakutan itu kayaknya nggak bakal bisa hilang, pasti masih ada lah. Setiap periksa kan ibu siapapun pasti ini perkembangannya gimana, bagus nggak, karena ternyata hal-hal seperti itu tuh nggak bisa diprediksi. Iya. Gitu loh, secara ilmu kedokteran pun ini kenapa nggak bisa, karena kita nggak tahu perkembangan di setiap bulannya seperti apa. Jadi itu memang benar-benar nggak bisa diprediksi, jadi kayak kuasa Allah aja gitu apa yang terjadi. Dulu aja setiap mau tes kehamilan waktu Ejas lagi di dalam kandungan itu aja udah panik, takut gitu kan. Terus pas awal-awal anak ketiga ini takut, panik, apalagi setelah ada kejadian ini nggak tahu, jadi perasaan dia kayak makin, udah aku siap nggak ya sebenarnya untuk ini, aku pengen banget hamil tapi kok aku takut banget ya gitu. Jadi yang dirasain tuh dia gini, trauma-traumanya itu masih ada gitu. Aku bilang ya sekarang kita jalaninnya sebaik mungkin aja, maksudnya benar-benar pasrah, karena sekarang ya memang benar sih ini kayak kita ngerasain benar-benar kehilangan seseorang yang kita harapkan tuh rasanya deg gitu kan, masih sakit dan nggak nyangka gitu. Makanya akhirnya trauma itu yang akhirnya masih ada di kepala, apalagi Pak Irus takut kehilangan lagi gitu. Cuma ya udah, ya semoga insya Allah kalau emang hamil lagi ada apa-apa.